gambar proyeksi dibuat guna mempermudah komunikasi antara desainer dengan bagian produksi. Maka dari itu, kamu sebagai calon desainer perlu sekali untuk mengetahui bagaimana cara untuk membuat gambar proyeksi yang benar. Gambar proyeksi merupakan sebuah gambar objek yang nampak secara utuh dengan sudut pandang tertentu. Gambar proyeksi aksonometrik dapat dibuat dengan cara memutar benda, sehingga objek dapat dilihat dari ketiga dimensi dalam satu pandangan. Gambar proyeksi dibuat guna mempermudah komunikasi antara desainer dengan bagian produksi agar tidak terjadi kesalahan, supaya dapat meminimalisir kesalahan dalam penafsiran gambar. Maka gambar produksi dibuat seperti halnya hasil jepretan sebuah kamera, sehingga siapapun dapat memahami gambar proyeksi walaupun tidak memiliki pengetahuan menggambar teknik yang baik sekalipun. Gambar proyeksi dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proyeksi pandangan jarak. Nah, proyeksi pandangan jarak ini hanya memiliki proyeksi pandangan biasa. Nah, sedangkan untuk yang termasuk dalam proyeksi lukisan karena menunjukkan beberapa sisi dari suatu objek dalam suatu pandangan tunggal. Yang kedua, proyeksi aksonometrik. Persamaan antara proyeksi aksonometrik dengan proyeksi pandangan adalah objek dilihat dari jarak tak terhingga dan sinar-sinar pandangannya sejajar satu sama lain dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Kedua proyeksi ini sering juga dengan istilah proyeksi ortografik. Yang ketiga adalah proyeksi miring. Pada proyeksi miring, pengamat dianggap berada pada jarak tak terhingga dan sinar-sinar pandangannya sejajar satu sama lain tetapi miring terhadap bidang proyeksi. Yang keempat adalah proyeksi perspektif. Adapun proyeksi perspektif, pengamat dianggap berada sejarak tak terhingga dari objek dan sinar-sinar pandangannya membentang dari mata pengamat atau tempat kedudukan ke seluruh titik objek untuk menentukan sinar kerucut. Sedangkan untuk proyeksi aksonometrik dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah proyeksi isometrik. Nah, proyeksi isometrik ini memiliki ciri semua sudut yang dibentuk itu membentuk sudut 120 derajat. Ya, seperti ini. Sudut A, sudut B, sudut C itu sama. Lalu panjang OX, OY, dan OY itu juga sama. Nah, itu merupakan ciri daripada proyeksi isometrik. Yang kedua, proyeksi dimetrik. Dimetrik artinya memiliki 2 kesamaan. Sudut A sama dengan sudut C. Dan panjang garis OX sama dengan panjang garis OY. Ini dimensi proyeksi dimetrik. Yang ketiga adalah proyeksi trimetrik. Trimetrik ya. Kalau trimetrik ini semua sudut itu tidak ada yang sama dan juga panjang garis yang dibentuk itu juga tidak ada yang sama. Nah, secara garis besar antara
ketiga proyeksi, yaitu isometrik, dimetrik, dan trimetrik. Nah, itu melihat benda itu secara keseluruhan dari ketiga sudut pandang. Ya, namun dengan sudut yang berlainan. Ini ada dua gambar isometrik. Ada yang benar dan ada yang salah. Nah, kira-kira kenapa? Alasannya apa? Dikatakan salah. Ya, jadi setiap gambar isometrik, ya, itu diharapkan bisa menunjukkan semua bagian. Ya. Jadi kalau yang salah itu kenapa salah? Karena kalau posisinya seperti itu, maka bagian bawah tidak akan kelihatan. Sedangkan bawah itu ada konstruksi yang lebih penting daripada di atas. Artinya memiliki konstruksi yang lebih rumit daripada atas. Jadi kalau yang atas dengan gambar yang benar seperti ini sudah kelihatan. Kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau yang di bawah, kalau gambarnya yang salah seperti ini, maka bagian bawah tidak akan, seorang operator tidak memiliki pandangan seperti apa, yang bawah mau dibuat apa. Ya, sehingga gambar yang paling tepat adalah yang sebelah kiri ini, sehingga si operator akan memiliki pandangan gambar yang benar adalah seperti ini. Bagian atasnya seperti apa, bagian bawahnya seperti apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya.